Halo Alimers, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Pak Alim dalam channel Bimbel Alim. Banyak cara-cara cepat matematika fisika kimia yang akan Pak Alim ajarkan. Ikuti terus semua video-videonya ya. Berikut cara-cara cepat untuk penyelesaian tryout kedua UTBK bagian pertama. Mari kita mulai. Halo Alimers, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru kami. Like and share ya. Ya, kita mulai nomor 1. M dikali A log B. M-nya bisa dilempar ke atas. Jadi A log B pangkat M. Seperti halnya ini, 16 kita lempar ke atas. Ini dikali seperempat. 2 pangkat 8 log 27 pangkat 4. Sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 3 log 27, 3 pangkat 3, dipangkat lagi 4. 3-nya ini bisa kita coret. A log B masing-masing pangkat M. Bisa kita coret pangkatnya menjadi A log B. Kemudian A pangkat A log B itu sama dengan B. Berarti ini 2 pangkat 2 log 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Untuk yang ini, 4-nya kita lempar ke atas juga menjadi 5 pangkat 5 log 9, 4 dikali setengah 2. Jadi 9 pangkat 2, 81 juga. Untuk X sama dengan 81 plus 1 yang ini. Kemudian 81 min 1 menjadi 81 kuadrat min 1 kuadrat. Jadi A min B dikali A plus B jadi A kuadrat min B kuadrat. 81 kuadrat. Cara cepatnya 1 dikuadratin 1. Kemudian 8 dikali 1 dikali 2 menjadi 16. 8 dikuadratin 64 ditambah 1 jadi 65. Jadi 6561 dikurang 1 sama dengan 6560. P sama dengan 6560 dikurang 160 menjadi 6400. Pangkat setengah per 5. Akar dari 6400 sama dengan 80 dibagi 5 sama dengan 16. Untuk Q sama dengan 81 kuadrat dikurang 1 tambah 1. Satunya dicoret sama min 1 pangkat setengah min 65. 81 kuadrat diakarin menjadi 81 dikurang 65 sama dengan 16. P sama dengan Q. Jawabannya yang C. Nomor 2, 20 dikali 5, 100 dibagi 4 sama dengan 25. 21 dikali 2, 42 dibagi 6 sama dengan 7. 35 dikali 2 dibagi berapa sama dengan 10. P-nya sama dengan 7. Jawabannya B. Untuk nomor 3, tabel berikut diolah dari data tes potensial skolastika kuantitatif UTBK 2019 gelombang 2. Sumber dari LTMPT. Apabila ada murid bimbel alim yang mendapat nilai 755 pada tryout gelombang 2, maka manakah prediksi di antara pernyataan berikut yang benar? Yang 1, dia diterima di PTN apabila batas nilainya pada kuartil atas. Kuartil atas itu berarti Q3 ya, Q3. Untuk M-nya
kita bulatkan menjadi 124 dalam ribuan. Terus kemudian untuk mencari kuartil 3, kita gunakan 3/4 dari N. Berarti 0,75 dari 124 sama dengan 93. Dari kumulatif ini yang sudah mencapai 93, yang mana? Yang ini ya. 97.420. Tepi bawahnya 500,5. Ini tepi bawahnya. Terus kemudian Q3-nya sama dengan tepi bawah 500,5 ditambah 93 dikurang kumulatif sebelum dia 58,8, kita bulatkan 59, per frekuensi dia sendiri sama dengan 38,5 dalam ribuan ya. Kemudian intervalnya dari 501 sampai 600 adalah 100. Jadi 500,5 ditambah 8,3 sama dengan 588,8. Ini ketiganya. Nilai dia sendiri 755. Ini sudah lebih besar dari Q3. Maka prediksinya diterima di perguruan tinggi negeri. Yang pernyataan pertama benar. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Dia diterima di jurusan dan PTN favorit dengan batas nilainya persentil 95. P95 kita cari berarti 0,95 95/100 persentil dikali N 124 dalam ribuan ya. Jadi 117,8. Yang sudah mencapai 117,8 itu yang ini. 122.000. Tepi bawahnya berarti 700,5. Kemudian kita hitung persentil 95 sama dengan tepi bawah 700,5 ditambah ini 117,8 dikurang frekuensi sebelum dia 115,6. Per frekuensi dia sendiri 6.395, kita bulatkan 6,4 ribu kali I-nya atau interval kelas 100 sama dengan 700,5 ditambah 34,4, 734,9. Nilai dia 755 sudah lebih besar dari persentil 95. Berarti prediksinya diterima di jurusan dan PTN favorit. Jadi pernyataan pertama tadi benar, dua benar. Kalau satu benar, dua benar, tiga tidak perlu dihitung. Kita lihat langsung pernyataan yang keempat. Pernyataan yang keempat, nilai dia lebih besar dari 2 kali nilai rataan. Kalau 2 kali nilai rataan, perkiraan nilai rataan antara 500-an, dikali 2 aja sudah jadi 1000. Jadi nilai dia pasti lebih kecil. Jadi pernyataan yang keempat ini salah. Berarti 1 benar, 2 benar, 4 salah. Jawabannya adalah A. Ya, ini untuk yang tadi nomor 3. Apabila 1 benar, 2 benar, kita langsung lihat nomor 4-nya. Kalau 4 benar berarti E. Kalau 4-nya salah berarti A. Apabila 1 benar, 2 salah, maka jawabannya B. Kalau 1 salah, 2 benar, maka jawabannya C. Kalau 1 salah, 2 salah, maka jawabannya D. Ini untuk asosiasi pilihan ganda cara cepatnya.
Yang tadi 1 benar, 2-nya juga benar. Kita langsung lihat nomor 4-nya salah. Berarti jawabannya A. Untuk yang nomor 4, kita tarik garis horizontal. Terus kemudian kita tarik garis vertikal. Dan garis diagonal. Nah, untuk wilayahnya bisa kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warna merahnya ada 8 segitiga. Keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali ada 4 petak. 8 dicoret sama 8. Jadi 1:4. 1:4 itu 25%. Jawabannya C. Untuk nomor 5 ini, kita tulis lagi ya. A, 16, 20, 17, 15, 33, 12, B. Dari 12 menuju ke 15, ditambah 3. Dari 15 ke 20, ditambah 5. Berarti untuk selanjutnya dari 20 menuju A, ditambah 7. Bilangan ganjil. 20 ditambah 7 jadi 27. Jawabannya ini 27. Yang pertamanya 27, A-nya cuma C doang. Selesai. Tapi apabila kita mau membuktikan apakah benar sebelah kanannya itu 50, yang B-nya, kita lihat dari 16 ini. 16, 17, 33. Nah, dari 16 ditambah 17 sama dengan 33. Dari 33 menuju ke B, 17 ditambah 33 sama dengan 50. Jadi loncatan yang di atas dengan deret Fibonacci. Jadi dapat 50, jawabannya C. Untuk nomor 6 ini masing-masing kita pangkatkan N jadi 3 pangkat M sama dengan 2 pangkat N. Untuk 3 pangkat M sama dengan 2 pangkat N menjadi 2 pangkat N plus 2 pangkat N sama dengan 10. 2 kali 2 pangkat N sama dengan 10, jadi 2 pangkat N sama dengan 5. Jadi N sama dengan 2 log 5. Untuk N pangkat min 1 sama dengan 5 log 2. Kemudian untuk berikutnya, apabila 2 pangkat N-nya yang kita masukkan, jadi 3 pangkat M, tambah 3 pangkat M, sama dengan 10. Jadi 2 kali 3 pangkat M sama dengan 10. 3 pangkat M-nya sama dengan 5. M-nya sama dengan 3 log 5. Jadi M pangkat min 1 sama dengan 5 log 3. Kemudian M pangkat min 1 ditambah N pangkat min 1 sama dengan 5 log 3 ditambah 5 log 2. Kalau ditambah numerusnya kita kali. Jadi 5 log 3 dikali 2, 6. Nah untuk P sama dengan 625 dikali X-nya itu 5 log 6 per pangkatnya ini kita lempar ke depan jadi 1/5 dikali 5 log 6. 5 log 6-nya kita coret jadi 625 dikali 5 sama dengan 3125. Untuk Q-nya sama dengan Y ditambah 180. Bagaimana untuk nilai Y-nya?
Untuk Y-nya 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 9, 10, 11. Dari 9, 10, 11 ini kita tambah 1. Ini cara cepatnya ya. 9 kali 10 kali 11 kali ditambah 1 lagi jadi 12. Per jumlah bilangannya ada 4. 4 sama 12 kita coret jadi 3. Jadi cara cepatnya 9 dikali 3, 27. 27 dikali 11, 2 ditambah 7 menjadi 9. Dikali lagi 10 menjadi 2970. 2970 ditambah 180, 3150. Maka P dan Q kita perhatikan, Q-nya lebih besar dari P. Jawabannya B. Soal nomor 7 ini apabila Y sama dengan Fx. Untuk Y sama dengan Fx, kita tarik garis vertikal yang berpotongan dengan kurva 1 titik, itu adalah fungsi. Apabila X sama dengan Fy, kita tarik garis horizontal yang berpotongan dengan kurva di 1 titik, itu adalah fungsi. Untuk soal yang nomor ini, kita gunakan yang ini. Tarik garis vertikal. Tarik garis vertikal berpotongan di beberapa titik, berarti bukan. Tarik garis vertikal berpotongan di 1 titik, ini fungsi. Tarik garis vertikal berpotongan di beberapa titik, ini bukan fungsi. Tarik garis vertikal berpotongan di lebih dari 1 titik, maka bukan. Tarik garis vertikal yang berpotongannya di 2 titik, berarti bukan. Jawabannya jadi yang D. Untuk soal nomor 8 ini, untuk mencari nilai X, maka X ini dijepit oleh AC dan dijepit oleh AB. Ya, jadi B dan C penjepitnya. Untuk cos sudut yang dijepit sama dengan, ini A, jepit kuadrat tambah jepit kuadrat min seberang kuadrat per 2 jepit-jepit. Oke. Nah, perhatikan untuk AC-nya sama dengan B. Yang pertama, AC-nya sama dengan B. Maka AB-nya sama dengan 5/8B. Kemudian BC-nya sama dengan 5/6B. Kemudian kita masukkan cos X sama dengan AC-nya sama dengan B kuadrat tambah C kuadratnya. Untuk AB-nya itu sama dengan C. Untuk BC-nya sama dengan A. Berarti B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B dikali C. Kemudian B-nya kita coret atas bawah. Dapat hasilnya. Untuk yang kedua juga sama. Jadi AC-nya sama dengan B. AB-nya sama dengan 3/7B. BC-nya sama dengan 3/5B. Kemudian kita masukkan cos X-nya, diperoleh juga hasilnya. Jadi yang satu bisa berdiri sendiri, yang kedua juga bisa berdiri sendiri. Jadi 1 saja cukup, 2 saja cukup. Jawabannya D. Untuk nomor 9 kita gunakan cara cepat ya. Jumlah orangnya, kamarnya yang dibuat, dan lamanya dia bekerja.
Yang pertama ada 20 orang pekerja untuk membuat 500 kamar selama 8 hari. Jika 4 orang pekerja ditugaskan ke Wisma Atlet, maka yang di Hotel Alim, RS daruratnya, jadi tinggal 16 orang. Dikehendaki 300 kamar diselesaikan dalam X hari. Maka cara cepatnya ini dikali ini dikali ini. Nah, jadi 20 dikali 300 dikali 8 sama dengan ini dikali ini dikali ini. Nah, 16 dikali 500 dikali X. Kemudian 8 dan 16 kita coret 2. 02 di kiri dan di kanan kita coret. 5 dan 20 kita coret menjadi 4. 4 dikali 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6 hari. Jadi jawabannya D. Untuk nomor 10 ini, akar dari 24 tambah 40 sama dengan akar 64 sama dengan 8. Akar dari 58 ditambah 86 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Jawabannya C. Selesai dan jangan lupa ikuti video-video selanjutnya.